romantis. Takdir adalah sebuah misteri yang tidak dapat dipecahkan. Takdir jodoh, rezeki dan ajal adalah ketetapan Tuhan. Mengambil contoh dari Romzi, siapa yang mengira bahwa almarhum Romzi meninggal di usianya yang masih sangat muda 25 tahun. Ia tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Badannya sehat, segar. Saat pagi hari, ia masih berpamitan seperti biasa kepada Aisyah sebelum berangkat kerja dan saat perjalanan pulang untuk bertemu istrinya Romzi mengalami kecelakaan hingga akhirnya Allah memanggilnya pulang untuk selama-lamanya. Bicara orang yang sakit bertahun-tahun, Allah telah memberinya ujian sakit, kalaupun memang belum saatnya pulang Allah akan menguji dari anak menantu atau dari keluarganya untuk sabar merawatnya. Bicara takdir jodoh, siapa sangka orang yang telah lama berpacaran dan mereka sudah memiliki visi dan misi yang sama. Rencana pernikahan sudah ditentukan, jika Allah berkehendak lain hamba ya bisa berbuat apa. Begitupun dengan pernikahan karena perjodohan, awal yang sulit menerima satu sama lain, lama-kelamaan hidup bersama nyatanya Allah menjaganya hingga mau memisahkan. Begitulah yang namanya takdir. Semua manusia yang ada di muka bumi ini tidak ada yang mengetahui jalan takdirnya masing-masing. Pada sholat maghrib, Kiai Hasan dan Zaka sudah bersiap-siap hadir ke acara tahlilah 3 hari kepulangan almarhum Romzi. Sedikit banyak Kiai Hasan mengetahui Romzi dan keluarganya karena dulu saat Zaka dan Romzi mondok, Kiai Hasan dan Pak Fatah ayah Romzi sering bertemu saat perkumpulan wali murid di pondok pesantren. "Sampun siap, Bah?" Ucap Zaka sudah memaki baju koko dan sarung beserta peci menghampiri Kiai Hasan untuk berangkat tahlilah bersama. "Sudah Mas, ayo langsung saja." "Engge Bah." "Umi, Abah dan Mas Zaka berangkat dulu ngeh." "Engge Bah, Mas, hati-hati." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Almarhum Romzi adalah anak salah satu ahlul khidmah di pondok pesantren Nurul Hidayah. Romzi, Zaka, Fadhil dan Ilham adalah teman seangkatan. Mereka mempunyai visi misi yang sama, menjadi pelayan terbaik untuk sang guru. Guru sekaligus pengurus di pondok pesantren tempat mereka menimba ilmu adalah salah satu keturunan baginda Rasulullah SAW. Guru besar beliau di antara lain adalah Habib Umar bin Hafidz, pendiri Dar Al-Mustafa, Tarim, Hadramaut dan Syaihona Mbah Maimuen Zubair, pendiri pondok pesantren Al-Anwar Rembang. 20 menit perjalanan sampailah mereka di kediaman orang tua Romzi. Rupanya di dalam sudah banyak yang hadir, dari saudara, tetangga dan teman-teman pondok pesantren juga hadir untuk mengirimkan doa. "Assalamualaikum Pak Fatah," ucap Kiai Hasan sambil bersalaman dengan ayah Romzi. "Waalaikumsalam Kiai Hasan. Kulo sekeluarga tumut belasungkawa atas meninggalnya Nak Romzi ngeh Pak. Mugi amal ibadah Nak Romzi ditampi kali Allah sweti husnul khotimah. Insyaallah Nak Romzi angsal tempat sengsei, sedoyonipun dado saksi Nak Romzi nikula sengsei Pak." "Amin ya Allah. Matur suwun Pak Kiai pandonganipun, mugi kita sedaya diparinggi sabar kanthi boten wonten bece, lan mugi kita sedoyo diparinggi keselamatan kali Allah sweti. Amin ya Allah." Setelah bersalaman dengan Pak Fatah, Kiai Hasan dan Zaka bergabung dengan para tamu yang akan mengirimkan doa tahlil untuk almarhum Romzi. Umi Azizah baru saja menyelesaikan ngajinya. Beliau menaruh Al-Quran di atas nakas lalu keluar kamar mencari mantunya. Melihat ternyata sang menantu asyik di dapur, Umi Azizah segera menghampirinya. "Duk, sampean sedang ngapain di dapur?" "Hehe, niki Umi Alisa lagi kupasin labu sama Ubi." "Umi Iya Nduk Cahayu, gimana? Lisa pengen buat kolak labu sama timus Umi." "Oh, ini tadi ceritanya lagi pengen kolak labu sama timusti? Apa mantu Umi lagi ngidam?" Ucap Umi Azizah mengelus perut Alisa yang masih rata. "Haduh, ngidam? Tidur sama Mas Zaka aja baru 1 kali kok sudah ngidam," batin Alisa. "Hehehe, dereng Umi. Nyuwun pandungannya Umi, semoga Alisa segera diberikan momongan." "Ya Allah, aku sama Mas Zaka saja berantem terus, gimana ceritanya bisa punya anak?" batin Alisa. "Amin Nduk, doa Umi selalu menyertai Mas Zaka dan sampean, semoga Allah segera menitipkan buah hati sebagai penyejuk hati untuk rumah tangga kalian. Amin ya Allah. Ayo Nduk, langsung dibuat saja, nanti biar pas Abah sama Masmu pulang sudah matang semua." "Engge Umi."
Alisa dan Umi Azizah pun sudah berkutat di dapur untuk membuat kolak dan gorengan timus ubi. Memiliki mertua yang baik dan menerima segala kekurangan menantunya adalah dambaan bagi semua orang. Ada yang bilang, saat berdoa jangan cuma meminta jodoh yang baik saja. Mintalah kepada Allah diberikan mertua yang baik dan menerima kita di dalam keluarganya. Karena cinta dari pasangan saja tidak cukup, mertua yang baik dan menyayangi kita seperti anaknya sendiri adalah sebuah pelengkap kebahagiaan. Karena sejatinya, cinta kedua orang tua dan mertua adalah sebuah kerinduan kita untuk menjalani hidup yang tentram, damai dan penuh kasih sayang. Pukul 8 malam, deru suara motor milik Zaka memasuki garasi. Suara petir gemelegar, angin bertiup sangat kencang, hawa dingin sudah mulai menusuk. Kiai Hasan dan Zaka yang baru saja datang langsung menghampiri Umi Azizah di ruang tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baunya kok harum manis santan, Umi? Itu loh bah mantumu lagi buat kolak labu sama gorengan timus. Selang berapa menit hujan turun sangat deras. Hujan, Mas? Iya bah, hujan deres. Untung saja sudah nyampe rumah ya, Mas. Kalau masih di jalan bisa ngaup tadi. Enggak bah. Abah dan Mas Zaka sholat isya dulu, nanti habis sholat baru makan kolak sama timusnya. Wah kok ya pas, lagi hujan-hujan menantu Abah buat kolak sama gorengan timus. Iya kok bisa pas ya bah? Tapi kok ya mintanya buat kolak labu sama timus, kenapa ndak kolak pisang sama bakwan saja yang gampang? Umi curiga jangan-jangan Alisa ngidam bah? Ya ditanyain itu Mi, pelakunya ada di depan Umi. Ucap Kiai Hasan tersenyum sambil menyengol lengan Umi Azizah. Aduh gimana ceritanya ngidam orang tiap hari aja kayak kucing sama tikus, batin Zaka. Mas, iya? Ah iya Umi, ucap Zaka gelagapan. Iya bener Lisa lagi ngidam? Tanya Umi Azizah lagi memastikan. Anu dereng Umi, Alisa masih halangan. Oh pikir Umi sudah ngisi Mas perutnya. Iya Umi, memang sudah berisi. Ucap Zaka berbelit. Lo gimana deh Mas maksudnya? Umi Azizah bingung dengan jawaban Zaka. Iya berisi nasi Umi, bukan bayi hehehe. Wala anakmu Mi pancen-pancen. Umi Azizah dan Kiai Hasan pun tertawa mendengar guyonan Zaka. Setelah melaksanakan sholat isya, Kiai Hasan dan Zaka kembali ke ruang tengah untuk berkumpul dengan Umi Azizah dan Alisa. Raut wajah Umi Azizah nampak bahagia dengan momen kebersamaan di malam itu. Zaka yang dulu masih kecil, sering membuat Uminya pusing karena tidak pernah nurut dan sering membuat masalah di sekolah. Kiai Hasan sering dipanggil ke sekolah, karena pihak sekolah mendapat laporan dari wali murid anaknya selalu dijahili dan dibuat menangis oleh Zaka. Sekarang semua berubah, Zaka menjadi sosok yang patuh dan selalu nurut kepada Abah dan Uminya. Abah Umi, kolak dan gorengannya sampun matang. Ucap Alisa membawa nampan berisi 3 mangkok kolak labu dan 1 piring gorengan timus hangat. Sangat menggoda tentunya, momen yang sangat pas, saat hujan turun siapalah yang tidak merasakan lapar dan mencari makanan yang hangat. Loh kok cuma 3 nduk? Enggak Umi, Lisa mangke mawon. Lisa mengansurkan kolak tersebut kepada Kiai Hasan, Umi Azizah dan Zaka. Saat berdua sini makan sama Mas, ucap Zaka mengajak sang istri 1 mangkok bersama. Apaan sih Mas Zaka? Nyebelin banget bilang kayak gitu di depan Umi sama Abah, batin Alisa. Aduh bah, ceritanya ada yang mau 1 mangkok berdua. Umi mau 1 mangkok juga di sama Abah. Punya Abah aja sudah mau habis, nanti Umi kebagian apa? Yang ada Umi cuma kebagian mangkoknya tok. Lah iya sudah ndak usah kepengen kayak Zaka dan Lisa Timi. Kayak ndak pernah muda aja. Dulu manten anyar Abah sama Umi juga 1 bungkus nasi goreng buat berdua. Ya sama saja Ti. Sekarang gantian anaknya Timi. Abah sama Umi tinggal lihat-lihat yang lagi romantisan aja. Hehehe. Engge bah betul juga. Umi sama Abah juga dulu gak kalah romantisnya ya ternyata. Ayo semangkok berdua kok malah lihatin Abah sama Umi, guyonan perintah Kiai Hasan. Saat sini Mas suapin. Alisa menatap Zaka sebal. Bisa-bisanya Zaka berkata demikian. Alisa membawa 3 mangkok saja karena ia tak enak jika makan bersama Abah dan Uminya di ruang tengah. Kesannya tidak menghargai.
"Dah Mas Lisa nanti saja, kalau Lisa pengen bakalan ambil sendiri. Wes tinduk ndak usah malu," ucap Kiai Hasan yang menaruh mangkoknya di atas meja. "Mboten malu Abah. Nanti kalau ndak ada Abah sama Umi palingnya romantis-romantisan. Abah ini sok tahu, kayak Mbah Dukun." Mereka akhirnya tertawa bersama. Alisa masih sebal dengan Zaka. Mengapa Zaka bisa seaneh itu? Tinggal makan saja kok pakai acara mau suap-suapan segala. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Alisa dan Umi Halimah kembali ke kamarnya. Hujan semakin lebat. Kiai Hasan dan Umi Azizah rencana pulang selepas sholat subuh. Karena pukul 6 pagi sudah berkumpul dengan Jamiah untuk menghadiri acara Haul al-Hadad di kota Tegal. Zaka mengobrol dengan abahnya cukup lama. Kiai Hasan melirik jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Kiai Hasan meminta Zaka mengakhiri obrolan di malam itu, karena Kiai Hasan dan Umi Azizah besok akan pulang lebih gasik. Zaka segera masuk ke kamarnya untuk beristirahat karena esok pagi ia juga akan hadir di acara Haul al-Hadad di kota Tegal. Ceklek. "Astagfirullahaladzim, ya Allah!" ucap Alisa kaget. Alsia sedang menyisir rambutnya dikagetkan dengan kedatangan Zaka tiba-tiba tanpa mengetuk pintu. Ia langsung berlari naik ke atas kasur untuk menutupi kepalanya. "Sa, kenapa kamu takut seperti itu?" ucap Zaka berjalan pelan mendekati Alisa di atas ranjang. Wajah Alisa nampak takut seolah ada laki-laki lain yang tak sengaja melihat auratnya. "Jangan dekati aku, Mas. Aku tidak memakai jilbab." "Sa, kenapa begitu? Mas ini suamimu, halal bagi Mas." "Untuk melihat rambutmu." Alisa merasa takut. Zaka semakin mendekat dan langung duduk di pinggir ranjang sebelah Alisa. "Mas Lisa takut." Alisa semakin memperkuat tarikan selimut untuk menutupi kepalanya. "Hei, kenapa takut sayang? Biasa saja, kamu itu istri sah Mas. Tidak perlu kamu menutupi aurat kamu." "Mes!" Suara Alisa bergetar hebat, ia sangat takut Zaka menyerangnya. "Sayang, ayo dibuka selimutnya." Zaka mendekat menyentuh tubuh Alisa yang berbalut selimut. "Mes! Ayo dibuka saja, ndak apa-apa Lisa. Mas janji anda ngapa-ngapain Lisa?" "Iya sayang." Alisa perlahan membuka selimutnya. Rambut hitam panjang, bergelombang tergerai. Wangi sampo rasa vanila yang membuat Zaka tak bisa menahan dirinya untuk menyentuh rambut Alisa. "Masya Allah bidadariku," ucap Zaka menyelipkan rambut di belakang telinga Alisa. Zaka tersenyum mengagumi kecantikan kekasih halalnya. Alisa nampak takut ditatap intens oleh Zaka, hatinya berdesir hebat. Mengapa bisa demikian? Tak ada yang salah. Sah-sah saja jika Zaka menginginkan itu. "Sayang, jangan gugup gitu Mas, gak akan ngapa-ngapain kamu. Mas." Dewa RRRRRRRRRRR. Munculnya kilat dan suara petir membuat Alisa refleks memegang lengan Zaka. "Mas Lisa takut." "Hei, jangan takut sayang. Mas jangan pergi. Lisa takut lampunya mati Mas. Tenang ya, Mas di sini sayang." Zaka telah ingkar tidak melakukan apa-apa. Melihat istrinya yang semakin mengeratkan pegangannya membuat Zaka memberanikan diri merebahkan tubuh istrinya. Alisa tak berontak, tangannya masih memegang kuat tangan Zaka. Zaka mendekat dan menatap kedua bola mata istrinya. Sangat cantik, kini kepala keduanya semakin mendekat. Tangan Zaka mengelus pipi istrinya. Zaka semakin memberanikan diri mendekat ke arah bibir sang wanita. Diusapnya bibir merah muda itu, tak ada penolakan dari Alisa. Perlahan Zaka mulai mencicipi pucuk ranum istrinya, disesapnya semakin dalam. Entah ia merasakan kenikmatan yang luar biasa di sana. Alisa tak berontak, hatinya ingin menolak namun raganya telah pasrah menerima semua itu. Membiarkan dirinya jatuh ke dalam perasaan nyaman dalam pelukan suaminya. Dadanya berdetak hebat seolah ia melupakan masalah yang dialaminya bersama Zaka. Suara air hujan yang membuat syahdu di luar sana membuat dua insan di dalam kamar itu saling menikmati satu sama lain. Hawa di luar cukup dingin namun hawa di ruangan itu menjadi panas. Zaka mulai merasakan hal aneh di bawah sana.
Zaka segera melepaskan tautannya. Alisa tersegal seperti kebahisan oksigen. Entah mengapa Alisa kecewa karena Zaka tak meneruskannya, karena itu pengalaman pertama bagi keduanya. Jelas rasa nikmat itu benar-benar menggetarkan hatinya. Sayang, maaf. Mas tidak berani meneruskannya. Zaka segera berlari ke kamar mandi dan menyiram tubuhnya dengan air dingin. Berharap saat keluar kamar nanti Alisa tidak mengetahui sesuatu di bawah sana. 10 menit berlalu, Zaka hanya berbebel handuk selutut dan tidak memakai kaos. Zaka lekas keluar dari kamar mandi. Alisa sedang duduk di tepi ranjang menunggu Zaka keluar. Ceklek. Mas Zaka. Alisa kaget melihat Zaka hanya memakai handuk saja. Ia langsung menaiki ranjang kembali dan menutup tubuhnya dengan selimut. Siap memberikan hak sepenuhnya.